kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Sebelum proses pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istina'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Nah, Ibu Amin. akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ainun Fatur Rahmah, Hadiroh. Azahra Manggarani Alakila, Hadiroh. Aziza Solihati. Hadiroh, Bu. Iya, pandai. Muhammad Hasan Ridho. Baik. Kenapa Muhammad? Sakit. Sakit apa katanya? Ada yang tahu? Sakit batuk pilek. Oh iya, kita doakan ya. Mudah-mudahan Muhammad Hasan Ridho cepat sehat dan bisa belajar kembali. Selanjutnya yang terakhir Siti Maryam. Bu Iba. Bu Iba, kenapa lagi Siti Maryam? Sakit ya. Kita doakan juga ya, mudah-mudahan cepat sehat. Baik. Selanjutnya kita langsung ke materi. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas materi minggu lalu. Materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Materi minggu lalu tentang apa ya? Coba. Materi minggu lalu tentang makanan halal dan haram. Iya, pandai sekali. Betul yang disebutkan oleh Azahra. Materi minggu lalu yang kita bahas adalah materi mengenai makanan halal dan haram. Ada yang masih ingat makanan halal itu apa ya? Ayam dan sapi. Ayam dan sapi salah satu contohnya. Jadi makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, yang baik sesuai syariat Islam. Kemudian kalau makanan haram itu makanan apa? Anjing. Iya, seperti Babi. iya anjing dan babi. Jadi makanan haram itu makanan yang tidak boleh dikonsumsi secara syariat Islam. Iya. Ternyata anak-anak masih ingat ya materi minggu lalu. Untuk materi hari ini langsung saja Ibu akan menerangkan materi tentang toharoh. Materi kita hari ini adalah materi tentang Toharoh. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu arti dari toharoh. Ya, betul sekali. Dan yang kedua yaitu peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan memahami pengertian hadas dan cara mensucikan hadas. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengerti apa itu arti najis dan cara mensucikan najis. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu peserta didik mampu mengetahui perbedaan dari hadas dan najis. Ya. Langsung saja yang pertama yaitu ke materi toharoh. Setelah Ibu menyebutkan toharoh, ada yang tahu apa itu toharoh? Bu. Suci. Toharoh. Bersih. Iya, betul sekali. Azahra, apa yang dikatakan Zahra? Toharoh itu bersih. Ada lagi yang mau menambahkan toharoh itu? Toharoh. Suci. Iya, Ainun pandai juga. Toharoh itu suci. Jadi secara bahasa toharoh itu bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari hadas dan najis. Itu toharoh secara bahasa. Sedangkan toharoh secara istilah yaitu menghilangkan hadas untuk menunaikan suatu ibadah yang mensyaratkan kita untuk bersuci. Salah satunya yaitu contoh ibadah sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat maka kita harus bersuci, yaitu dengan cara wudhu. Betul sekali. Kemudian
Dasar hukum toharoh. Di sini ibu akan melihatkan dasar hukum toharoh. Terlihat dari situ tidak? Terlihat. Terlihat. Ada yang mau mencoba membacakan dasar hukum toharoh? Ada yang mau maju? Ajijah? Iya boleh. Ajijah silakan. Ajijah maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Ajijah. Iya, silakan Ajijah dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Iya, terima kasih Ajijah. Silakan Ajijah duduk kembali ya. Betul sekali yang dia bacakan oleh. Jadi dasar hukum toharoh itu seperti yang telah dibacakan oleh teman kita Ajijah, yaitu yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari nomor 135, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo, yang artinya Allah tidak menerima sholat di antara kalian, yaitu di antara salah satu kalian yang berhadas sampai kalian berwudu. Jadi dalam hadis tersebut itu Allah tidak akan menerima sholat seseorang jika orang tersebut itu dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Dan ada satu lagi dasar hukum toharoh, yaitu an-nadofatu minal iman. Dari an-nadofatu minal iman, itu kebersihan itu sebagian dari iman. Betul sekali. Itu dasar hukum toharoh. Selanjutnya yaitu materi tentang hadas. Hadas, ada yang tahu apa itu hadas? Ada yang tahu itu hadas? Ada yang mau coba menjawab hadas? Belum tahu ya? Boleh. Jadi hadas itu adalah keluarnya suatu benda dari kubur atau dubur. Hadas merupakan keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan tidak sahnya seseorang melakukan suatu ibadah. Itu hadas. Jadi toharoh ini pertama, yaitu toharoh itu bersuci, yang tadi bersuci dari, yang pertama itu dari hadas. Toharoh itu yang pertama bersuci dari hadas, yaitu suatu yang keluar dari dubur dan kubur. Hadas itu terbagi menjadi dua. Betul sekali. Hadas yang pertama hadas kecil. Iya, hadas kecil dan hadas. Iya, betul sekali. Kecil, Ini hadas besar. Iya, betul sekali. Hadas kecil dan hadas besar. Ada yang tahu apa itu hadas kecil? Hadas kecil? Belum ya. Hadas kecil Ibu jelaskan ya. Jadi hadas kecil adalah hadas yang mencakup keluarnya sesuatu dari dubur dan kubur, atau hilangnya kesadaran karena mabuk atau karena pingsan seperti tidur. Itu juga merupakan hadas kecil, atau memegang atau menyentuh kemaluan menggunakan telapak tangan, maka itu adalah hadas kecil. Hadas kecil itu dapat disucikan menggunakan atau dengan cara berwudu, ataupun selain berwudu kita juga bisa mensucikan hadas kecil menggunakan tayamum, yaitu sebagai pengganti wudu, sebagai pengganti wudu. Ada yang tahu tayamum itu apa? Tahu. Iya, Ajijah, tayamum itu apa Ajijah? Kalau wudhu nggak ada air sama debu. Iya, betul sekali yang dikatakan Ajijah. Jadi tayamum itu sebagai pengganti wudhu. Jadi jika kita atau dalam suatu keadaan tidak ada air, maka kita bisa mengganti wudhu dengan cara tayamum. Ada satu yang harus diperhatikan dalam bertayamum. Jadi debu yang telah kita pakai
yang pertama kali untuk tayamum itu tidak boleh digunakan kembali. Jadi kalau yang pertama misalnya kita menggunakan debu di sini, maka untuk yang kedua kita juga menggunakannya di sebelahnya. Tidak boleh di tempat yang sama. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang terdiri dari keluarnya air mani atau haid, menstruasi, atau keluarnya nifas, yaitu keluarnya darah setelah bersalin. Yaitu cara mensucikannya itu dengan cara mandi besar, yaitu mandi wajib, di mana yaitu menyiramkan air dari kepala sampai ke kaki dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Itu hadas besar. Materi tentang najis. Najis adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya ibadah seseorang yang menjadi tidak sah, yaitu najis. Jadi najis itu kotoran yang menyebabkan ibadah seseorang itu menjadi tidak sah jika terkena najis. Najis itu terbagi menjadi tiga. Najis apa saja? Najis muhafafah. Iya, betul sekali. Muhafafah yang pertama. Yang kedua najis Mutawasito. Iya, betul sekali Azahra. Yang kedua adalah mutawasito. Dan yang ketiga yaitu najis mugolado. Iya, yang ketiga ada mugolado. Itu najis yang ketiga. Yang pertama yaitu najis muhafafah. Pengertian dari najis muhafafah adalah najis yang ringan. Yaitu cara mensucikannya yaitu dengan cara memercikan air ke bagian tubuh yang terkena najis. Contohnya yaitu air kencing bayi yang masih berumur di bawah 2 tahun yang masih minum ASI dan belum makan apapun. Nah itu. Jadi kalau misalnya Azahra terkena pipis dede bayi yang masih minum ASI, nah cukup dibasuh aja, kalau nggak dipercikan di sini ke yang terkena. Karena itu merupakan najis muhafafah. Selanjutnya yaitu najis yang kedua, yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang keluar dari dubur dan kubul, baik itu dari hewan ataupun manusia. Dan cara mensucikannya yaitu dengan membasuhnya pada tempat yang terkena najis. Itu adalah najis mutawasito, yaitu najis sedang. Najis mutawasito adalah najis sedang. Najis mutawasito dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukumiyah. Najis ainiyah adalah najis yang dapat terlihat oleh mata seperti kotoran dan juga air kencing. Sedangkan najis hukumiyah adalah najis yang kasat mata atau yang tidak dapat terlihat langsung oleh mata, seperti halnya kentut, kemudian atau bekas terkena air kencing yang sudah kering, dan juga bekas minuman keras yang menempel di baju yang sudah kering. Nah itu adalah najis hukumiyah. Itu salah satu najis dari najis mutawasito. Nah selanjutnya najis yang ketiga yaitu najis mugolado. Tadi yang pertama najis muhafafah, yaitu najis yang ringan. Yang kedua najis mutawasito, najis yang sedang. Nah sekarang najis mugolado, yaitu najis yang berat, yang mana cara mensucikannya yaitu harus dibasuh menggunakan air suci sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu harus dicampur dengan tanah. Ada yang tahu tidak apa contoh dari najis mugolado? Coba Ainun, apa contohnya Ainun? Iya betul sekali yang dikatakan Ainun. Jadi contoh najis mugolado yaitu air liur anjing. Jadi misalnya kalian itu lagi main di suatu tempat, tiba-tiba ada anjing lewat dan tiba-tiba jilat kaki kalian. Nah itu cara mensucikannya itu kalian harus membasuhnya sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu harus menggunakan tanah. Sampai sehari ini dapat dipahami?
Iya, alhamdulillah kalau dapat dipahami. Selanjutnya perbedaan antara hadas dan najis. Jadi perbedaannya, najis itu adalah sesuatu yang zahir, yaitu yang dapat terlihat langsung oleh mata. Salah satu contohnya yaitu darah. Kan terlihat darah itu warnanya merah, terus air kencing, kan terlihat ya air kencing juga. Nah, sedangkan hadas adalah perkara maknawi, yaitu yang tidak bisa dilihat langsung oleh panca indera. Dan perbedaan selanjutnya itu dari niatnya. Kalau hadas, cara mensucikan hadas yaitu harus menggunakan niat. Salah satu contohnya itu dengan berwudu. Jadi sebelum berwudu kita kan harus niat wudu terlebih dahulu. Lalu setelah nifas atau setelah haid kita akan mandi besar juga kita harus niat mandi besar terlebih dahulu. Berbeda lagi dengan najis. Jika najis, cara mensucikannya itu tidak diperlukan niat. Cukup kita melakukannya sesuai syariat Islam yang telah tadi Ibu terangkan. Jadi itulah perbedaan antara hadas dan najis. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini yang sebelah sini kelompok pertama, kelompoknya Azahra. Yang ini kelompok kedua, yaitu kelompoknya Ainun. Yang kelompok pertama, kelompoknya Azahra, Ibu kasih materi tentang najis. Dan kelompoknya Ainun yaitu materi tentang hadas. Silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Kemudian kalian rangkum, kalian tulis di buku. Nanti ketuanya presentasi ke depan ya. Ibu beri waktu sedikit. Silahkan kalian diskusikan. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah siap dipresentasikan ke depan? Ya, baik kalau sudah siap. Silahkan, yang pertama, Azahra, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Kotoran yang menjadi penyebab tidak sahnya suatu ibadah. Ya, beri tepuk tangan untuk Azahra. Terima kasih Azahra dan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 materi tentang hadas. Silahkan, siapa ketuanya? Ainun. Iya, Ainun silahkan maju ke depan untuk presentasi. Hadas adalah keluarnya suatu benda dari dubur dan kubur. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat disucikan dengan wudu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi besar. Ya. Selanjutnya Ibu kasih tugas kalian menghafal ya untuk minggu depan, menghafal dasar hukum toharoh hadis Bukhari nomor 135 ya, yang ini. Yang tadi dibacakan oleh teman kita Ajijah yang ini. Coba kalian lihat, nanti Ibu akan bagikan ya. Akan bagikan hadisnya dan kalian hafalkan, dan minggu depan akan Ibu tes satu persatu. Alhamdulillah materi tentang toharoh telah tersampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat ya untuk kalian dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan Ibu akan menjelaskan materi tentang macam-macam air yang dapat dijadikan untuk bersuci. Dan jangan lupa ya, kalian di rumah baca kembali materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi seperti biasa sebelum Ibu masuk, Ibu akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.